Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullah alaihi wa sallamuhu ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدعة والضلالات ومن النار اللهم آمين فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan khatib mengajak kepada jemaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan semua yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi semua yang Allah larang untuk kita. Selanjutnya, mari kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang jika kita disuruh menghitung nikmat tersebut, maka tidak akan sanggup di antara kita menghitung jumlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana hari ini Allah firmankan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau jika kalian menghitung nikmat yang telah Allah berikan, maka tidak akan sanggup di antara kalian menghitung berapa jumlah nikmat tersebut. Kemudian di hari ini, hari Jumat, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita agar di hari Jumat maupun di malam Jumat kita memperbanyak salat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabda beliau, "Aksiru alayya salatan lailatal jum'ah wa yawmal jum'ah, man shalla salatan alayya sallallahu biha asyara." Perbanyaklah oleh kalian berselawat kepadaku di malam Jumat maupun di hari Jumat, dan barang siapa yang dia berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalas kepada orang tadi salawat sebanyak 10 kali. Dan kita semoga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mudah menjalankan apa-apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sejatinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kelemahan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa khalaqal insanu dha'ifan." Dan manusia diciptakan dalam kondisi penuh kelemahan. Kemudian bagaimana agar kita seorang hamba, seorang makhluk yang Allah ciptakan dalam kondisi lemah, di mana kehidupan berdunia ini penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah. Di sisi lain kita disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak begitu saja membiarkan kita dalam kelemahan kita. Justru di dalam kelemahan tersebut ada nilai ibadah yang sangat penting bagi kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena faktor kelemahan tadi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tatkala
Rabb kalian berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mohonlah kalian kepada aku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kalian kepada aku, Allah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu pasti akan aku kabulkan doa kalian. Akan aku kabulkan permintaan kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang dia sombong, enggan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka akan kami masukkan orang-orang tadi, orang sombong tadi yang enggan minta kepada Allah, enggan berdoa kepada Allah, dimasuk ke jahanam yang kondisi dia terhina. Dan permintaan biasanya muncul dari orang lemah kepada orang yang kuat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan penuh kelemahan, sungguh sangat pantas bagi kita sebagai hamba yang lemah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang Maha Kuat. Karena kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan, memberikan rezeki, mematikan. Yang tidak akan mungkin setiap hamba yang hidup, setiap makhluk yang hidup itu bebas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang hidup mereka tidak butuh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua makhluk, dan kita di antaranya manusia, yang tentunya kita butuh nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mungkin kita bisa hidup tanpa nikmat Allah, maka sungguh wajar kita minta kepada Allah yang kuat, yang memiliki segala sesuatu. Dan ini bentuk tuntutan dari akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang Maha Kuat, yang menciptakan, memberikan rezeki kepada kita, maka jangan sampai kita mengarahkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina yastakbirun, ketika Allah berfirman innal ladzina yastakbiruna an ibadati, bahwasanya orang-orang yang dia sombong untuk beribadah kepadaku, sombong untuk tidak mau meminta kepadaku, maka akan aku masukkan mereka kepada neraka jahanam yang dia kondisi akan terhina. Dan orang yang enggan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia pasti merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya dia butuh, pasti dia akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penghambaan kepada Allah dengan wujud doa, meminta kepada Allah, ini adalah bentuk penghambaan yang seharusnya kita lakukan seorang hamba kepada Sang Khaliq ini Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya ibadah ini kita lakukan, ya. Doa kita lakukan juga dilakukan oleh para orang-orang sebelum kita, para anbiya, ya, para salafus saleh. Ya. Bahkan Nabi kita mengatakan dalam sabda beliau, ad-du'a'u huwal ibadah. Bahwasanya doa adalah ibadah. Yang di hadis ini Nabi kita yang mulia Muhammad SAW menukil firman Allah tadi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ketika Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya doa dan ibadah, Nabi kita mengaitkan firman Allah yang tadi bahwasanya barang siapa yang dia enggan, enggak mau minta kepada Allah, maka akan masukkan orang tadi ke neraka jahanam dalam kondisi yang hina dia. Maka kita yang hari ini tentunya banyak kelemahan yang ada pada diri kita, ya. Meskipun kita merasa banyak nikmat yang kita dapatkan, ya. Kesehatan kita mungkin hari ini fit, ya. Tidak memungkiri harta yang kita miliki hari ini nanti sore akan musnah. Tidak memungkiri kesehatan hari ini kita miliki nanti sore atau nanti malam akan hilang. Berapa banyak orang yang paginya sehat, ya, ba'da zuhur sudah wafat. Berapa banyak orang yang dia bukannya berlimpah ruah, punya jabatan yang tinggi di kalangan masyarakat, hari berikutnya sudah hilang tanpa bisa kembali lagi.
bukti bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah di mata Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak pantas bagi kita untuk ujub menisbatkan apa yang kita miliki semata-mata usaha kita. Karena tentunya orang yang lemah senantiasa harus merasa dia lemah di mata orang-orang yang kuat. Ya. Dan kita tahu maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memiliki segala sesuatu, zat yang maha kuat, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita seorang hamba yang lemah, maka sungguh sangat pantas bagi kita untuk senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Karena banyak terjadi di kalangan manusia yang lemah tadi, tapi dia mengarahkan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengarahkan permintaan, mengadukan kelemahan dia bukan kepada yang bukan tempatnya. Meminta kekuatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kesyirikan. Jadi tidak dibolehkan oleh agama kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang dia tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memarah kepada dia. Ya. Barang siapa yang dia tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan marah kepada dia. Karena orang tadi merasa dirinya kuat. Ya. Karena bukti permintaan Allah menggambarkan bahwasanya yang minta tadi adalah lemah di sisi orang yang diminta. Tentunya kita seorang hamba lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabi kita mengatakan, Nabi kita bersabda, barang siapa yang tidak mau minta kepada Allah, maka Allah akan marah kepada dia. Banyak hadis lain yang menjadi motivasi kita, mendorong kita untuk senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam, yang Allah takdirkan beliau alaihissalam tidak memiliki keturunan sampai usia yang tua. Digambarkan bahwasanya ketika Nabi Zakaria meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisi beliau alaihissalam kondisinya sudah rapuh tulangnya, ubahnya sudah penuh. Nabi yang mulia alaihissalam, ya, yang dibanding kita itu tidak ada sebanding, tidak sebanding dengan kita. Seorang Nabi saja, ya, mereka mau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka adalah Allah berikan beberapa kelebihan dibanding kita. Namun kita hari ini, kalau kita tidak pernah minta kepada Allah, kita sombong kepada Allah, enggak mau berdoa kepada Allah, maka apakah layak kita menjadi seorang yang nantinya kita berharap masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Tentu hal ini tidak sangat pantas. Maka contoh Nabi Zakaria tadi, yang sampai beliau tua tidak bosan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap kita pun seperti itu. Kita mengadukan segala yang kita inginkan, kelemahan yang ada yang ada pada kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dan kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang kita minta, sebagaimana tadi Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka tatkala Rabb kalian mengatakan, doalah kepadaku, mintalah kepadaku, maka pasti akan aku kabulkan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun.
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang menjadi indikator, menjadi tanda bahwa kita lemah dan butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita memberikan pedoman bagaimana agar doa yang kita panjatkan kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin di antara kita merasakan sudah minta kepada Allah tapi tidak kunjung diberikan. Seolah-olah ketika tadi Allah mengatakan, Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku maka Allah akan aku kabulkan. Tapi kita doa sampai hari ini tidak kunjung Allah ijabah doa kita. Maka para ulama memberikan nasihat kepada kita berkaitan dengan bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kisah ini digambarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kejadian Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh ikan. Tatkala Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan, kemudian kondisinya gelap gulita, apa yang diminta oleh Nabi Yunus alaihissalam? Apa kalimat yang keluar dari lisan beliau alaihissalam? Beliau mengatakan, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah selain Engkau ya Allah, subhanaka. Dan maksud Engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, dan saya termasuk orang-orang yang telah zalim kepada diri saya. Sehingga tiga kalimat ini dijadikan oleh ulama menjadi syarat dari doa kita agar dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ini kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak minta kebalasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mensucikan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita mengakui dosa kita, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan. Nabi di hadis ini memberitahukan bahwasanya barang siapa yang dia minta kepada Allah dengan doa ini, maka pasti Allah akan ijabah doanya. Barang siapa yang minta kepada Allah dengan doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, pasti Allah akan ijabah doanya. Kemudian berkaitan dengan Allah pasti mengijabah doa kita, Nabi kita mengkabarkan dalam sabda beliau, "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah." Mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian yakin akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, i'lamu anna Allah yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahir. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan menerima doa, Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Dan ini mungkin kita minta kepada Allah A, B, C, D, tapi pikiran kita kemana-mana, hati kita nggak hadir. Maka wajar kalau sampai hari ini kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya lisan kita yang berbicara, hati kita kemana-mana, pikiran kita kemana-mana. Sedangkan hal doa ada bagaimana mengkaitkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita nggak hadir dalam doa, maka wajar. Tapi kita mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengijabah doa dari hati yang lalai. Barangkali kita hari ini bagian dari hal tersebut yang lalai dalam doa, maka kesempatan yang berbagi ini kita jadikan menjadi koreksi dari kita. Sekali kita berdoa, maka hadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah mengijabah doa kita, dan kita yakin Allah mengijabah doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadal hajat. Allahumma inna na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha khairan man tazakka anta waliyuha wa laha. Allahumma inna
نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Yang saudara kosong dari mohon berbicara. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
ربها والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام